Baik, selamat malam ya. Salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Inyoman Alit Puspatmo, dosen Hukum Waris Perdata. Jadi hari ini mata kuliah Hukum Waris Perdata untuk mahasiswa Magister Kenotariatan. Yang akan saya bawakan untuk hari ini adalah mengenai penggolongan ahli waris, baik ke penggolongan pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi dalam hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ternyata ahli waris itu dapat digolongkan beberapa penggolongan, dan itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sudah diundangkan sejak tahun 1847. Jadi pada prinsipnya warisan baru meluang setelah seseorang meninggal dunia, dan yang dapat menjadi ahli waris adalah orang yang ada hubungan darah atau hubungan perkawinan dan orang yang ditunjuk oleh pewaris dalam suatu wasiat. Itu gambaran dari mata kuliah yang akan saya bawakan nanti, dan pada akhirnya nanti adalah diskusi tentang pasal-pasal yang memuat tentang aturan pewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sampai pasal 855 tentang ahli waris golongan kedua. Golongan ahli waris kedua. Tolong dibuka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal berapa? 8. Delapan berapa? 5? Jadi dalam pasal tersebut ditentukan, saya baca pasal 854. Apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki atau perempuan yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Jadi kalau kita gambarkan P, ya, ini bapak, ibu, ya, kemudian punya satu saudara laki. Nah, kalau pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan kawan kawin, suami ataupun istri, dan tidak mempunyai keturunan, maka berdasarkan pasal 854 ayat 1, ini masing-masing mendapatkan sepertiga dari apa? Dari harta warisan. Si bapak mendapat sepertiga, si ibu mendapat sepertiga, si saudara laki-laki maupun perempuan mendapatkan sepertiga, baik kakak ataupun adik. Tidak melihat umur, tidak melihat jenis kelamin. Jadi itu yang dimaksud dengan pasal 854 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lanjut, ayat 2 tolong dibaca. Silakan. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan. Dan dalam hal itu, mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang 2/4 bagian. P, punya ortu. Berapa tadi? Saudaranya? Lebih dari seorang. Lebih banyak saudara. Maka pembagiannya adalah
Minimal ini seperempat. Minimal. Ini seperempat, ini seperempat, sisanya dibagi. Nah, kalau saya contohkan untuk ayat 2-nya, harta warisan, katakan nilainya 1M. Nah, kalau menurut ketentuan pasal ayat 2 pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka ayah mendapatkan berapa? Berapa? Iya, seperempat itu berapa dari 1M? Berapa? Hah? 250. Ibu? 250. Saudaranya A, B, C, D? 500. Jadi masing-masing berapa? A 125. Itu pembagiannya menurut pasal 854 ayat 2. Sebelahnya ayat 3. Pasal 855. Pasal 855, apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak atau ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka si ibu atau si bapak yang hidup terlama mendapat setengah dari warisan. Jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki-laki, sepertiga dari warisan jika dua saudara laki atau perempuan ditinggalkannya, dan seperempat jika lebih dari dua saudara laki atau perempuan ditinggalkannya. Bagian-bagian selebihnya adalah untuk saudara-saudara laki atau perempuan tersebut. Pasal 855. Silakan digambarkan. Ya. Sudah. Apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami ataupun istri, sedangkan bapak atau ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka si ibu atau si bapak yang hidup terlama mendapat setengah dari warisan. Sana dulu. Yang besar dong gambarnya. Maka si ibu atau si bapak yang hidup terlama, yang di sini aja yang besar. Si ibu atau si bapak yang hidup terlama mendapatkan setengah dari harta warisan. Jika si P tidak meninggalkan istri ataupun keturunan, ya, dan ayah atau ibu yang hidup terlama, maka harta warisan diterima oleh yang hidup terlama itu setengah. Ya, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki-laki, berarti ada saudaranya, sepertiga dari warisan. Nah, kalau ada saudaranya sekarang, tambah saudaranya. Di mana Anda mau masukkan saudaranya? Satu orang saudara. Kalau tadi tanpa saudara, dia dapat setengah. Tetapi kalau ada saudaranya, sepertiga. Yang hidup terlama mendapat sepertiga, A dan B itu hidup terlama. C mendapat sepertiga. A dan P saudara kan orang tuanya. Ya, masing-masing sepertiga. Ayah, ibu, dan anak masing-masing mendapat sepertiga.
Kalau 2 masing-masing dapat sepertiga, tambah lagi 1 saudaranya, D, jadi C dan D mendapat sepertiga, itu alinea berikutnya. Jadi banyak sekali yang harus saudara buat di sini sebenarnya. C dan D mendapat sepertiga kalau dia meninggalkan 2 saudara. Jadi masing-masing 1/6, C 1/6, D 1/6. Dan 1/4 jika lebih dari 2 saudara laki-laki atau perempuan ditinggalkannya. Nah sekarang kalau ada saudaranya lagi 1 misalnya E, katakan begitu, E tambah E, maka ayah dan ibunya masing-masing mendapatkan 1/4. Sisanya dibagi oleh saudara laki-laki, saudaranya itu. Dan selebihnya, ya. Paham di sini? Dan selebihnya. Oke, saya gambarkan. Kasih. Pasal 855. P, kalau ini saja, saya ikuti apa? Saudara ya. A, ortunya dan B. Kalau ini saja, maka ini sebenarnya hanya dibagi 2 hartanya. Tanpa saudara, tanpa keturunan, tanpa istri atau suami. Tetapi kalau begini misalnya, A, maka ini menjadi, saya ulang aja. Ini setengah dan setengah. Tetapi kalau terjadi A plus B, P di sini, ya, punya saudara lagi A apa? C misalnya. C, maka tadi berapa? 1/3, 1/3, 1/3 dari apa? Dari harta warisan. Kalau sekarang A plus B, P di sini punya saudara C, D. Berapa? AB berapa, CD berapa? Ini tetap ini menjadi 1/6. Tetapi bila seperti ini, maka ini mendapat berapa? Kok diam? Tadi kan sudah dicontohkan. Baca yang terakhir. 1/4. Ini C, D, E dan seterusnya setengah dibagi apa namanya seluruh saudara dari P. Sorry, bukan 1/6, setengah. Itu pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bisa dipahami tidak? Ya. Ya, boleh. Sekarang kita menginjak ke sana. Kalau kita menginjak sekarang ke salah satu orang tuanya saja masih hidup. Betul. Ya, sekarang kita kalau salah ini memang agak terkait dia. Coba kita baca pasal 855 ayat apa? Yang alinea pertama.
dan seterusnya, maka akan tergambar seperti ini. Akan tergambar seperti ini. Kalau misalnya salah satu meninggal, berapa bagiannya? Apa? Setengah bagiannya. Kalau masih ada orang tuanya dan anak-anaknya. Masih hidup. Satu anak. Oh, satu saudara. Ya, betul. Tetapi saya ganti ini karena kedua-duanya masih hidup. Sebenarnya prinsipnya sama dengan ini. Ya. Ini. Pada dasarnya A, B, P, C. Kalau ini meninggal, maka harta warisan dari P dibagi B dan C saja. Setengah dan setengah. Bedanya adalah kalau ini masih hidup dua-duanya dan ini juga masih hidup dua-duanya. Di sini hanya ada satu saudara, sedangkan yang ini terdapat dua saudara. Dia, ayah dan ibu masing-masing tetap mendapatkan sepertiga. Tetapi kalau sudah lebih dari dua, maka ayah dan ibu mendapatkan seperempat. Sedangkan kalau salah satu dari mereka meninggal dunia, kembali dia ke sini. Ini menjadi setengah. Sisanya dibagi mereka semua. Begitu maksudnya? Ya. Coba diberi alasan, silakan. Karena kalau saya mengartikan, apabila kedua orang tua masih hidup, dalam artian begini, saya hapus saja. Jadi apabila anggap orang tua, saya beginikan saja, punya anak, anggap saja satu. Dan jika dibandingkan apabila sedangkan salah satunya meninggal, sedangkan ini ada pewaris. Maka kalau yang saya tangkap Pak, apabila berdasarkan pasal 844, apabila ini menjadi ini masih hidup keduanya, maka menjadi setengah-setengah masing-masing. Sedangkan kalau ini maka salah satunya mendapatkan fullnya Pak. Apabila ini mendapat adanya anak satu, anak saudaranya lagi satu, ada saudara kandung lebih dari satu ya. Ya. Satunya meninggal. Kalau yang ini maka mendapat bagiannya itu adalah 1/3, 1/3, 1/3. Sedangkan yang ini adalah setengah dalam hal ini Pak. Sedangkan yang tadi yang saya tangkap Bapak menjelaskan dalam hal artian ininya masih hidup keduanya, tapi mendapatkan setengah. Yang berikutnya yang agak membingungkan dalam artian dia ada 3 atau lebih tadi. Kalau ada 3 atau lebih, 2 atau lebih Pak. Ya, lebih dari 2. Ya. 2 atau lebih. Ya. Dari 2. Lebih dari 2. Ya.
Kalau yang tadi kan Bapak mengatakan dalam artian 1/3, 1/3, sedangkannya dibagi oleh ini lebih berdua. dari dua, Mm. 3 ke atas. Tapi ini bukan penjelasan pasal 855 Pak. Jadi pasal 854 Pak. Enggak, pasal 54 itu yang tadi yang saudara jelaskan. Tapi pasal 5 kalau yang pasal 5 Alinea terakhir lihat di pasal 855. Alinea terakhir dilihat di pasal 855. karena kalau pasal 855 bukannya tetap harus salah satu orang tuanya meninggal ya Pak? Belum, kalau di alinea pertama iya. Alinea pertama iya. Dengan alinea kedua kalau yang saya Bukan, tangkap sih melanjutkan. anak kalimat pertama, anak kalimat sebelumnya, ya. Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak atau ibunya telah meninggal terlebih dahulu, bapak atau ibunya, Ya, pada salah satu meninggal harus. maka si ibu atau si bapak yang hidup terlama mendapat setengah dari warisan. Ya, yang setengah, Ya, setengah. kan, ya. Heeh. Itu Alinea pertama. bukan alinea, Ya, anak kalimat pertama. Ya, anak kalimat pertama. Anak kalimat kedua. Jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki, sepertiga. Itu makna, Bukannya lebih dari seorang Pak? jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki, Ini kan Ya, langsung setengah, ini, ya. setengah. jika si, saya ulang ya, Ya. maka si ibu atau si bapak yang hidup terlama mendapat setengah dari warisan. Ya, jika meninggalkan si seorang meninggal hanya meninggalkan seorang anak, ya apa namanya, saudara perempuan ya. atau laki-laki. Sepertiga dari warisan jika dua orang saudara laki atau perempuan. Jadi kan harusnya yang ini 1/3, 1/3, 1/3. Ya. Maka yang ini saya agak bingung Ya, Pak, betul, karena betul. karena yang ini kan harus satunya meninggal Pak, kalau bukannya. Kalau dia meninggal, iya. Ya. Kalau salah satu meninggal, iya. Ya. Kemudian yang selebihnya seperti ini. Ini masih hidup saya hitung, bukan yang meninggal. Ya, kalau yang ini ya Pak, Jika 1/4. dua orang laki atau perempuan meninggalkannya dan seperempat, Ini hanya mendapatkan 1/4, Ya. sisanya mendapatkan 3/4 dibagi sama ya rata. dibagi semua saudara. Iya. Betul, betul. Yang ini aja saya agak bingung Pak tadi. Ya. Ya, bagus. Jadi itu kita ulang ya. Biar tidak menjadi salah pengertian. Salah memenggal kalimat atau menjadi salah. Saya ulang. Kalau ini meninggal, apa tadi? Ini full, betul. Tanpa ada saudara laki ataupun perempuan. Tidak ada saudara. Maka kesinilah dia. Karena ini hidup terlama. Tetapi bila
walaupun lebih D misalnya ada berapapun anaknya atau saudaranya, maka sisa 3/4 ini dibagi oleh semua saudara kandungnya. Misalnya ada lagi E. Jadi lebih dari 2, ya, maka minimal didapatkan oleh orang tua yang hidup terlama, sisanya dibagi oleh semua saudaranya. Itu pasal 855. Ada? Sudah paham, saudara? Sudah? Bisa